Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuanisa, selaku dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deta Rahmat Haryono dari kelas AK301. Mohon izin di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan pemaparan dalam rangka menyelesaikan tugas UAS. Pemaparan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yakni mengenai penerapan activity based costing pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk share screen bahan paparan. Oke, sudah masuk. Nah, eh, penerapan activity based costing kali ini eh, akan saya jelaskan juga mengenai analisa manfaat, lalu tantangan penerapan dan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu activity based costing. Nah, seringkali kita menyebut activity based costing karena namanya panjang, kita bisa singkat sebagai ABC. ABC merupakan metode akuntansi di mana mengalokasikan biaya-biaya overhead. Nah, biaya overhead ini seperti contoh kecilnya adalah biaya produksi bahan baku, lalu biaya tenaga kerja, termasuk juga biaya listrik, biaya air, juga biaya bahan bakar, berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk atau layanan. Nah, kenapa ABC ini sangat penting? Karena ABC itu diperlukan untuk menghitung biaya produksi dengan lebih akurat. Sebetulnya dalam mengukur biaya produksi, itu eh, dengan cara konvensional pun bisa, tapi mengenai keakuratan yang nanti tentunya berdampak pada untung rugi perusahaan, maka lebih disarankan menggunakan activity based costing. Lalu menghindari subsidi silang antar produk dan meningkatkan efisiensi dalam operasional. Pada pemaparan kali ini, saya akan mengambil contoh penerapan ABC itu pada PT Indofood. PT Indofood ini seringkali kita kenal sebagai perusahaan manufaktur dari produk-produk seperti Indomie, lalu ada makanan ringan seperti Lay's, Citato, dan sebagainya. Intinya, PT Indofood ini adalah perusahaan besar, salah satu pionir dalam manufacturing consumer goods di Indonesia. Mengapa saya mengambil contoh atau studi kasus dari perusahaan ini? Karena tentunya semua orang mungkin familiar dengan perusahaan ini dan produknya. Sehingga ketika kita mengambil studi kasus, semua orang juga bisa ikut membayangkan dan ikut turut ber apa ya, intinya masuklah ke semua orang ketika pemaparan ini saya sampaikan. Terlebih juga karena orang tua saya bekerja di PT Indofood. Lalu bagaimana sih penerapan activity based costing pada PT Indofood ini? Tentunya dalam proses produksi mie instan, di mana salah satu produk unggulan dari PT Indofood, aktivitas utamanya itu meliputi pengadaan bahan baku, lalu tahap pencampuran, pemrosesan dan pemasakan, lalu tahap pengemasan, dan tahap akhir yakni tahap distribusi. Nah, nantinya setiap aktivitas ini akan saya analisa untuk menentukan konsumsi biaya overhead. Dalam proses pembuatan mie instan, tentunya tidak hanya dari bahan baku tiba-tiba langsung jadi mie instan. Tentunya butuh proses.
Dan proses itulah yang dihitung untuk menentukan biaya-biaya produksi. Nah, biaya yang dialokasikan ke produk berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas oleh produk tersebut nantinya akan menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Uh, dari tahap awal, tentunya perlu diidentifikasi aktivitas-aktivitas. Terlebih PT Indofood ini mempunyai berbagai lini bisnis. Selain produk makanan, ada juga produk minuman. Tentunya harus dianalisa juga mengenai bahan baku, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan lain-lain. Langkah pertama, kita mengidentifikasi aktivitas yang terjadi, seperti tadi produksi bahan baku, tentunya dari pemilihan bahan baku, mana yang kiranya bahan baku ini memiliki biaya paling rendah, tapi tidak mengesampingkan standar kualitas. Lalu pada proses memasak, pencampuran bahan, dan pemrosesan, tentunya dibutuhkan bahan-bahan penunjang. Nah, itu juga harus kita hitung, sehingga ketika ada biaya yang eh, istilahnya memakan porsi besar, nantinya dapat kita identifikasi dan untuk dilakukan dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu eh, yang kedua, PT Indofood itu dapat melakukan atau menentukan cost driver. Nah, setelah biaya-biaya tadi biaya dari aktivitas tadi diidentifikasi, dapat dilakukan penentuan cost driver, yakni faktor yang mempengaruhi tingkat biaya untuk masing-masing aktivitas. Misalnya, dalam tahap pemrosesan atau pemasakan, tentunya terdapat beberapa mesin yang digunakan. Nah, itu juga harus dihitung. Lalu, berapa sih jumlah rata-rata orderan pelanggan setiap bulan, misalkan. Lalu, berapa jumlah produk yang diproduksi. Lalu, ada berapa jumlah unit pengemasan, contohnya seperti itu. Lalu tahap yang ketiga, PT Indofood itu dapat mengalokasikan biaya ke aktivitas. Nah, PT Indofood akan menghitung total biaya yang terkait dengan setiap aktivitas yang sudah kita identifikasi tadi. Biaya ini juga termasuk biaya variabel tetap, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead lainnya. Nah, dari identifikasi-identifikasi yang kita lakukan tadi, itu dapat digunakan oleh manajer sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, jika produk tertentu, Indofood kan punya banyak produk seperti ini, variannya juga banyak. Ketika salah satu varian itu menunjukkan biaya produksi yang tinggi, nah perusahaan itu dapat memutuskan untuk meningkatkan efisiensi ataupun dapat mengubah proses produksinya. Nah, itulah salah satu keuntungan dari melakukan eh, atau menerapkan metode activity based costing. Lalu eh, manfaat apa yang dapat didapatkan dari penerapan activity based costing ini? Tentunya penerapan ABC itu memberikan akurasi dalam perhitungan biaya produksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berikut dengan contohnya, bagaimana? Ya, dengan mengalokasikan biaya overhead secara proporsional. Ketika ada salah satu varian yang, oh biaya overheadnya tinggi, nah, karena sudah diidentifikasi, sudah tahu poinnya di mana, itulah yang akan dilakukan apa ya, efisiensi dan sebagainya. Sehingga menghasilkan penetapan harga produk yang lebih tepat berkaitan dengan pengambilan keuntungan. Nggak mungkin dong setelah kita produksi, terus kita menetapkan harganya, tapi tidak memberikan keuntungan. Seperti itu.
activity based costing itu juga memudahkan identifikasi produk. Mana produk yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Seringkali sebuah perusahaan itu punya decoy produk ya. Misalkan dari segmen-segmen, misalkan dari PT Indofood yang paling laku itu adalah Indomie goreng. Nah, tapi Indofood juga punya varian Indomie yang apa itu namanya ya? Yang mie itu punya apa komponen-komponen tambahan atau misalkan punya dia ada sayurnya, ada ini, tapi harganya itu tidak terlampau tinggi. Nah, Indofood itu mengeluarkan produk itu hanya sebagai decoy produk agar perusahaan-perusahaan pesaing itu juga mengeluarkan produk itu lebih ke diversifikasi produk. Lalu juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan biaya karena kita tahu biaya-biaya overhead itu apa saja dan meningkatkan daya saing di pasar dengan harga yang lebih kompetitif karena upaya efisiensi yang dihasilkan dari identifikasi penerapan activity based costing. Lalu tentunya selain memberikan keuntungan, nah penerapan ABC ini juga memiliki tantangan. Apa saja tantangannya? Yakni tingginya biaya implementasi karena tentunya ada proses tambahan, yakni proses untuk mengidentifikasi biayanya. Selain itu juga ada resistensi dari karyawan dan manajemen karena ya prosesnya yang kompleks, tentunya menambah tahapan. Contohnya, PT Indofood memiliki divisi produksi, di mana ya tugasnya lebih ke teknis melakukan produksi. Tapi dengan penerapan activity based costing, yang mana harus mengetahui biaya ini, lalu mengidentifikasi misalkan lama dipakainya mesin itu, nah itu kan tahapan yang di luar fungsi dari divisi produksi. Nah, hal tersebut seringkali menimbulkan resistensi dari karyawan. Lalu selanjutnya kesulitan dalam pengumpulan dan pemeliharaan data karena setiap bulan ya bahkan setiap harinya data-data tersebut itu ya seringkali berubah karena kan tergantung pada proses. Lalu yang terakhir, kurangnya keahlian dalam menggunakan metode ini. Tentunya tidak semua karyawan, bahkan tidak semua manajer itu paham mengenai penerapan activity based costing. Intinya butuh keahlian atau kompetensi lebih. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi? Pada PT Indofood itu menggunakan teknologi dan sistem yang tepat, itu seperti software ERP atau Enterprise Resource Planning. Mungkin yang lebih familiar itu seperti joint domain ya. Jadi Enterprise Resource Planning ini mengintegrasikan data-data yang ada pada divisi-divisi dijadikan satu sehingga dapat diakses oleh manajer. Jadi misalkan biaya-biaya overhead pada divisi produksi, biaya-biaya lain pada divisi marketing, itu datanya dijadikan satu dan terintegrasi, sehingga lebih mudah dipantau. Jadi manajer dapat langsung mendapatkan data-data analisa untuk lebih mudah diambil keputusan. Lalu PT Indofood juga melakukan pelatihan bagi karyawan dan manajemen agar semua itu memahami activity based costing. Jadi menanamkan kepada karyawan bahwa proses ini itu penting karena akan berdampak pada untung rugi sebuah perusahaan dan juga tidak sampai di situ, seyogyanya juga diberikan pelatihan-pelatihan dan selanjutnya mengimplementasikan secara bertahap. Tidak ujuk-ujuk, oh kita harus menerapkan ABC dan langsung diterapkan semuanya tidak. Tentunya perlu piloting. Dari piloting akan dilakukan monitoring dan evaluasi bagian-bagian mana saja yang kiranya perlu diberikan penekanan, bagian-bagian mana saja yang perlu dilakukan penyesuaian.
sehingga eh, nantinya activity based costing yang dilakukan itu dapat optimal. Lalu selanjutnya, dampak penerapan ABC pada efisiensi dan akurasi biaya, yaitu activity based costing yang dilakukan itu dapat meningkatkan akurasi dengan menghitung biaya overhead berdasarkan konsumsi aktual aktivitas, lalu dapat menghindari subsidi silang, dan efisiensi itu meningkat. Kenapa? Ya, karena kita sudah mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ketika eh, melakukan atau mengidentifikasi dengan metode activity based costing, lalu ditemukan, oh ternyata tahapan ini tuh tidak tidak produktif atau tidak efisien. Nah, itu kita bisa langsung cut sehingga tidak muncul biaya tambahan. Dengan melakukan itu, dampaknya itu langsung dirasakan pada penetapan harga, itu dapat lebih akurat, lalu dapat mengevaluasi profitabilitas produk yang lebih baik. Dan pengembangan produk baru itu bisa dilakukan dengan lebih efisien karena sudah tahu daftar-daftar biaya overhead-nya seperti itu. Kesimpulan dari presentasi ini, yakni penerapan activity based costing terkhusus di PT Indofood itu memberikan dampak berupa peningkatan akurasi biaya dan efisiensi operasional. Tentunya, activity based costing itu membantu dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial seperti penetapan harga dan alokasi sumber daya. Tentunya tetap memiliki tantangan dalam implementasinya, namun dapat diatasi dengan teknologi, yaitu seperti contoh penerapan software ERP tadi, dengan diberikan pelatihan dan pendekatan atau implementasi secara bertahap, seperti dilakukan piloting. Nah, activity-based costing merupakan alat yang membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yula Bisa, selaku dosen pengajar selama 1 semester ini telah memberikan bimbingan yang sangat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.